Hai Besti, Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya di bulan Oktober ini aku bisa share lagi budgeting aku di bulan ini. Itu artinya aku masih bisa konsisten dalam menerapkan budgeting ini ya teman-teman. Buat teman-teman gimana nih? Masih semangat nggak budgetingnya? Semoga kita selalu dilancarkan dan dilimpahkan rezeki yang berkah ya teman-teman. Amin. Nah, untuk budgeting di bulan Oktober ini sebenarnya nggak terlalu banyak yang berbeda ya dari budgeting-budgeting aku sebelumnya. Tetapi memang ada beberapa pos yang aku rubah budgetnya karena kan kita menyesuaikan ya. Jadi, budgeting itu perlu melihat situasi dan kondisi. Misalnya, bahan-bahan dapur kalian nih masih pada banyak ya. Jadi, mungkin untuk belanja bulanan atau belanja mingguan bisa kalian pangkas. Ataupun misal seperti kemarin kan BBM naik gitu ya. Jadi, budget untuk BBM bisa ditambah seperti itu. Pokoknya kita tuh nggak boleh berpatok terus-terusan dengan budget yang udah kita buat di awal. Jadi, kita perlu menyesuaikan lagi di setiap bulannya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang perlu ditambah, ya ditambah. Kalau misalkan ada yang perlu dikurang, ya boleh dikurangin. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk bulan Oktober ini tema budgeting aku itu serba ungu-ungu gitu ya teman-teman. Gak tahu kenapa kemarin itu aku ngelihat si washi tape yang bunga-bunga daun ungu gitu kok kayaknya lucu. Jadi mau aku terapin di budgeting Oktober aku ini. Dan ternyata hasilnya juga lumayan lucu sih, biar aku makin semangat budgetingnya. Jadi hal-hal kecil seperti ini tuh bisa jadi penyemangat kita loh untuk menerapkan budgeting seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau buat teman-teman yang gak suka terlalu banyak motif, warna, dan lain-lain, kalian bisa bikin sesimpel mungkin sesuai dengan kesukaan kalian masing-masing. Nah, ini langsung masuk ke budgeting aku di bulan Oktober ya teman-teman. Untuk yang pertama, aku bikin kategori saving yang aku bagi menjadi 3 seperti biasanya. Yaitu yang pertama ada tabungan utama, seperti biasa nominalnya aku skip ya. Dan kemudian yang kedua ada dana darurat, di situ aku budgetkan sebesar Rp500.000. Dan kemudian yang ketiga ada dana sinking fund sebesar Rp300.000. Nah, kemarin tuh banyak yang nanya kan, terutama di Instagram itu, aku ngambil dana sinking fund atau saving challenge itu dari mana? Nah, salah satunya itu dari budget ini ya teman-teman. Jadi budget ini tuh dari gaji suami. Aku anggarkan Rp300.000 untuk mengisi sinking fund. Untuk sisanya biasanya aku ambil dari penghasilan tambahan aku seperti Shopee affiliate, terus kemudian hasil usaha, endorsement, dan lain-lain. Jadi udah aku jawab di sini ya teman-teman. Lanjut, ini untuk kategori budgeting aku di bulan Oktober yang kedua ada giving yang aku bagi menjadi 2. Yang pertama ada sedekah dan kedua untuk orang tua. Seperti biasa nominalnya aku skip ya. Nah, lanjut untuk kategori yang paling vital di sini ada living yang aku bagi menjadi beberapa pos. Yang pertama itu ada belanja bulanan. Nah, untuk belanja bulanan di sini aku budgetkan sebesar Rp400.000. Nah, untuk budget Rp400.000 ini tuh enggak termasuk dengan beras ya teman-teman, karena memang biasanya itu aku beras itu dapatnya dari orang tua aku, karena kan mereka panen sendiri ya. Jadi aku biasanya kalau pulang kampung gitu selalu dibawain. Nah, kalau misalkan aku udah lama nggak pulang kampung terus beras aku udah menipis gitu, biasanya aku tambah lagi budget bulanan untuk beras. Nah, lanjut, kemudian ada belanja mingguan. Belanja mingguan itu aku bagi menjadi 4, setiap bulannya Rp150.000. Jadi total untuk belanja mingguan selama 1 bulan ada Rp600.000. Kemudian selanjutnya ada token listrik. Di situ aku budgetkan Rp150.000 dan alhamdulillah selalu cukup. Lanjut ada air galon, aku budgetkan di Rp150.000. Dan kemudian ada gas LPG, aku budgetkan sebesar Rp20.000. Itu nggak pernah kurang ya alhamdulillah. Lanjut ada paket data sebesar Rp150.000, kemudian iuran sampah Rp30.000, kebutuhan anak. Nah, di sini yang awalnya Rp200.000 aku naikkan menjadi Rp500.000 karena dia sekarang udah ada tambahan sufor ya. Kemudian lanjut ada budget fund sebesar Rp200.000, budget jajan sebesar Rp300.000, dan yang terakhir ada uang jaga-jaga sebesar Rp200.000.
Jadi total semuanya ada Rp3.500.000. Dan budget ini itu di luar kebutuhan suami ya teman-teman, karena memang suami itu selalu keep di awal setelah gajian gitu buat kebutuhan dia selama 1 bulan. Jadi untuk budget ini tuh memang yang aku pegang selama 1 bulan. Itulah kenapa setiap budgeting aku itu nggak pernah ada budget untuk pegangan suami, BBM dan lain-lain, karena memang semua itu udah di keep sama suami di awal. Nah itu tadi sekalian aku bikin budget tracker, walaupun sebenarnya aku itu orangnya nggak begitu rajin ya nyatet di budget tracker gitu, cuman ya aku paksain biar aku makin rajin gitu. Nah kemudian ini tuh tadi aku hias-hias lagi, aku tambahin stiker-stiker lucu biar makin semangat. Nah ini masuk ke part yang paling menyenangkan buat aku, kayaknya sih buat kita semua para pencinta budgeting. Ini tuh part yang sangat-sangat menyenangkan, iya gak sih? Jadi aku tuh suka banget kalau masukin uang ke dalam pos-posnya gitu loh teman-teman. Nah tapi sebelumnya ini mau aku refill dulu stiker di dompet pintar aku, karena yang lama itu udah pada ngelopek gitu loh, nggak tahu kenapa kayak stikernya itu udah nggak nempel gitu. Nah BTW untuk stikernya ini tuh aku buat sendiri loh teman-teman. Jadi stiker ini tuh aku jual di toko aku dengan nama nabungviral.id. Buat teman-teman yang kepo bisa langsung kunjungi Shopee atau TikTok Shop dengan nama nabungviral.id. Ada juga di Tokopedia dengan nama nabungviral_id. Nah, jadi di situ aku menjual berbagai macam perlengkapan untuk budgeting dan saving challenge gitu loh teman-teman. Jadi ada berbagai macam paket binder gitu. Kurang lebih ada pilihan sekitar 50 cover binder. Terus kemudian ada dompet disiplin, ada kertas saving challenge, ada pokoknya banyak macam perlengkapan untuk budgeting dan saving challenge gitu. Buat teman-teman yang berkenan atau berminat bisa langsung aja cek ke tokonya ya. Nah, jadi memang hampir sekitar 70%-an perlengkapan budgeting dan saving challenge aku itu dari toko aku sendiri ya teman-teman. Jadi nanti untuk link pembeliannya insya Allah aku akan cantumkan di description box ya. Nah ini lanjut ke videonya. Setelah aku bikin budget planner selama 1 bulan ke depan, ini aku pos-posin uangnya. Nah untuk budget gas tadi itu kan cuma Rp20.000 ya teman-teman. Tapi karena memang di sini uang aku nggak ada yang pecahan, itu aku kasih Rp50.000. Nanti untuk sisanya itu aku pakai buat si iuran sampah ini. Nah iuran sampah ini aku kosongin karena budgetnya udah aku gabung sama yang budget gas LPG tadi. Nah lanjut ini untuk kebutuhan anak, seperti yang aku bilang di awal tadi, untuk budgetnya itu dulu kan cuma Rp200.000 dan sekarang itu aku naikin jadi Rp500.000 karena memang anak aku itu setelah sapi kemarin ternyata untuk sufornya itu makin kencang banget gitu loh teman-teman. Jadi sebelum sapi itu memang udah aku kasih sufor, tapi dia tuh kayak cuman dalam 1 bulan tuh habisnya tuh nggak sampai 50.000. Tapi setelah sapi kemarin itu ternyata susunya sebulan itu bisa nyampe Rp300.000. Jadi makanya aku tambahin budgetnya sebesar Rp300.000. Jadi totalnya ada Rp500.000. Nah alhamdulillah udah beres nih aku ke stuffingnya. Kalau udah penuh gini kan hati emak tuh seneng banget ya, udah lega. Nah ini mau aku tambahin sticky note sama pulpen di dalam dompetnya. Jadi kalau misalkan aku habis ngambil uangnya tuh buat beli apa, langsung aku catat di tiap posnya gitu loh teman-teman, biar aku nggak bingung gitu. Masya Allah gak kerasa ya kita udah berada di ujung video. Buat teman-teman yang udah nemenin aku sampai detik ini, aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga video ini membawa manfaat buat kita semua. Aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.